Anugerah Allah, kasih karunia Tuhan selalu memenuhi hidup warga kerajaan Allah di mana saja saudara berada. Hari ini kita masuk dalam program Kingdom Inspiration. Nah, saya akan membagikan strategi membungkamkan suara penipuan iblis. Untuk itu kita akan lihat dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi saudara ayat yang ke-6. Dikatakan begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di sini Tuhan ajarkan kita untuk dapat membungkamkan strategi suara penipuan iblis. Kita perlu rendah hati. Rendah hati artinya, mari hanya Tuhan itu segalanya bagi hidup saudara dan saya. Bahwa apa yang Dia katakan, kita mau taat sepenuhnya, yakin sepenuhnya, dan bersandar sepenuhnya. Kalau itu sikap kita ada, baru kita lihat kita dapat membungkamkan suara penipuan iblis. Untuk itu kita lihat ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Nah, kebenaran yang kita dapat belajar di sini untuk bisa membungkamkan suara penipuan iblis dari ayat yang ke-7, artinya kita harus memiliki keyakinan mutlak bahwa Tuhan sangat memperdulikan kita. Sekali lagi, kita harus memiliki keyakinan mutlak bahwa Tuhan sangat memperdulikan kita. Kita bisa lihat rambut kita satu lembar aja jatuh, Tuhan hitung. Burung pipit di udara itu dipelihara. Jadi kita punya keyakinan bahwa tidak mungkin kita akan terlantar. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, seperti kita menghadapi COVID-19, bahwa Tuhan tetap memelihara kita dengan teliti. Ya, itu harus kita yakin. Bahkan kita perlu yakin, iblis sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya satu kekuatan waktu saudara sedang diintimidasi, saudara terpengaruh dengan intimidasi itu. Makanya kekuatan kita lah yang diambil, membuat kita tidak berdaya. Itu kebenaran yang kita bisa dapat dari ayat yang ke-7, bahwa kita harus memiliki keyakinan mutlak bahwa Tuhan memperdulikan kita. Kebenaran yang lain lagi kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8, berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya gini, iblis itu tidak lagi dapat mendekat kita dengan otomatis untuk mengambil kesehatan kita, menghancurkan pola pikir kita, membuat kita keluar dari damai sejahtera Tuhan, ataupun kesehatan kita, apa saja. Dia tidak bisa langsung dekat. Tapi dia bilang dia berkeliling mengaum-ngaum. Artinya dia mengaum-ngaum di sini, begitu ada orang yang meresponi ngaumannya, dia akan telan. Tapi bagaimana supaya kita tidak tertelan dengan suara ngauman penipuan itu? Itu cuma suara intimidasi. Makanya jangan kita terpengaruh dengan intimidasi apapun di saat-saat ini. Makanya kenapa orang punya imun itu lemah, jadi takut, khawatir menghadapi COVID-19 ini atau ekonomi ke depan. Karena waktu auman itu ketakutan yang dibikin, kita tanggapi, kita jadi lemes, daya tubuh kita lemah, otomatis kita akan kena dengan suara penipuan daripada iblis itu. Tapi untuk itu kita perlu yakin. Wahyu 5 ayat 5 berkata begini, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dari ayat ini kita harus yakin, setiap kita yang percaya dari hati, kita terima Yesus sebagai Tuhan, singa dari Yehuda yang sejati itu Yesus Kristus ada dalam kita. Jadi waktu aungan singa
Ompong itu yaitu iblis yang menakut-nakuti kita, membodoh-bodohi kita. Kita berani berkata, dengar, ada suara singa Yehuda yang sejati itu ada dalam hidupku. Dan kau tidak perlu dengan penipuan, dan kau perlu dengan datang dengan memberi ketakutan, karena aku ini sudah lebih daripada pemenang. Waktu kita mulai melawan dengan suara kebesaran Tuhan, singa dari Yehuda yang sejati itu dari hidup kita, maka kita lihat, kita bukan hanya menang, tapi kita lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir, kita lihat dari ayat yang ke-8. Jadi kebenaran yang tadi kita bisa belajar bahwa menyadari akan singa dari Yehuda yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ada dalam hidup kita. Dan ayat yang terakhir dari ayat yang ke-8, ayat ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dari ayat yang ke-9 ini artinya begini, kita harus berdiri teguh dalam iman kepada panglima perang kita. Siapa dia panglima perang kita? Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan pusing dengan suara gertakan iblis, penipuan iblis. Jangan terlalu membesarkan suara-suara itu, apa yang dia sedang takuti kita. Tapi kita hanya fokus pada panglima perang kita. Kita dengar arahannya. Dia akan memberikan suatu tujuan kita. Apapun yang terjadi, pasti ada terobosan-terobosan. Kalau kita dengar suara itu, dia yang mengarahkan kita. Pasti kita akan menikmati satu kebangkitan yang ada dalam hidup kita, yaitu pribadi yang hebat namanya Yesus. Makanya Mazmur 68 ayat 2 berkata begini, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Jadi waktu kita tahu bahwa dia panglima perang kita, ada roh kebangkitan yang mengalir dari hidup kita, sehingga kita tidak akan gendar. Kita akan mengalami satu terobosan-terobosan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Nah, untuk itu mari, inilah yang saya bisa bagikan kepada saudara. Jadi strategi untuk bisa membungkamkan suara penipuan iblis, kebenaran yang kita dapat tadi dari ayat-ayat yang kita baca, yaitu kebenaran yang pertama, bahwa kita harus memiliki keyakinan mutlak dia memperdulikan kita. Ayat yang berikutnya menjelaskan bahwa menyadari akan singa dari Yehuda yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, bahwa berdiri teguh dalam iman kepada panglima perang kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kiranya ini bisa membawa inspirasi, membawa saudara makin bergairah. Tidak perlu takut di hari-hari ini. Suara penipuan iblis itu kita bisa bungkamkan, karena kita tahu Yesus yang kita sembah hebat, dahsyat, dan ajaib. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.